namanya, hakikatnya setiap cinta itu pasti problematik, tapi ayo dong kita berusaha jangan toksik ya. Menurutku itu penting. Jadi sadari aja bahwa dalam setiap cinta pasti ada masalah, pasti ada problematik, dan oke, siaplah. Ayo kita sama-sama siap, siapapun yang masuk dalam cinta, masuk dalam relasi, ayo kita semua siap. Kita pasti akan ada masalah. Dan relasi pasti problematik. Entah bagaimana bentuknya. Akan ada banyak variannya. Oke, kita harus siap sih untuk itu, tapi ayo kita berusaha jangan toksik, jangan kita menjadi racun bagi yang lain gitu. Nah itu kenapa romantik problematik, bukan romantik toksik. Meskipun ketika menonton film ini gitu, ada hal-hal tersirat yang sebenarnya ketika kita tonton itu, ya itu ajakan untuk tidak toksik gitu ya, kayak ada dialog mereka kayak, aku udah ngasih kebebasan buat kamu, tapi apa yang kamu kasih ke aku gitu kan ya, seperti itu. Enggak selamanya romantis itu harus selalu bersama. Kadang-kadang ngasih waktu buat sendiri itu juga penting. Itu kan cara-cara agar mereka bisa menjalin relasi dengan lebih sehat lah, dan menghindari hal-hal yang toksik yang kira-kira itu. Pertanyaannya bagus banget, makasih banget. Siap, terima kasih Mas Bewe jawabannya. Jadi biar nggak toksik cukup di problematik, diselesai di situ ya Mas ya. Terima kasih. Ada satu jawaban lagi dari Lania, silakan pertanyaan dari Pop Bella tadi. Aku kaget sih. aku kaget sama pertanyaannya karena pertanyaannya bagus banget. Ya. Jadi ini tuh salah satu scene favorit aku banget di antara semua scene. Semua scene bagus, cuman ini tuh favorit aku banget karena treatmentnya aku belum pernah coba treatment kayak gini, dan ini tuh kayak ya benar kayak teater, bagus banget. Jadi itu tuh kayak sebenarnya itu kayak lebih ke spontan aja, terus kayak Mas Dewe juga nangis ya, Mas Dewe nangis. Mas Dewe nangis lah. Jadi sad boy-nya Ricky sama Mas Dewe. Jadi kenapa ini jadi favorit aku, karena pas ada di pas scene kolam renang ini, apa ya, aku ngerasain feel yang aneh. Kayak nggak tahu, kayak aku mau nangis atau seneng, aku nggak tahu itu rasanya gimana. Tapi itu pertama kali aku ngerasain kayak gitu. Jadi itu di antara aku sedih, aku seneng, aku mau mixed feeling ya, aku mau nangis iya, mau senyum iya. Pokoknya itu mix campur aduk banget. Nah, favorit aku juga. Tapi cukup di situ, karena yang belum nonton silakan nonton, udah bisa ditonton hari ini di bioskop online ya. Tepuk tangan dong. Jadi penasaran kan tadi gimana tuh ya? Oh di sini nih ternyata Mas Boy pas lagi ke direct nangis gitu. Mix feeling dari para pemainnya. Jadi silakan ditonton di bioskop online buat teman-teman yang belum nonton ya. Terima kasih Mbak pertanyaannya. Selanjutnya silakan yang ingin bertanya dan ngobrol dengan sumber yang sudah hadir di depan. Silakan teman-teman fans juga boleh nanya loh. Nama Pak, jauh-jauh dari Sukabumi mau nanya enggak? Silakan. Hah? Oh udah dapat kaos udah ya kamu ya. Udah dapat kaos nih. Silakan yang di atas Mas Ais sudah Mas Ais. Nah jadi nanya Mas Ais, itu udah mesin sama saya. Silakan. Nanti saya ke atas, saya kasih mikrofon ya. Jadi di depan nanti aku tanya ya Mas Dia siap. Aku buat Mas Ais siap terus. Halo, selamat siang. Saya Alex dari Viva News. Mau tanya mungkin simpel saja, apakah dari pihak PH sebelumnya ingin menayangkan film, sempat ada pemikiran untuk menayangkan film ini di bioskop nggak? Mengingatkan Bisma juga jarang tampil di bioskop, apalagi kan ini film besarnya Rania juga gitu. Apakah sempat terpikir untuk tayang di bioskop sampai akhirnya kemudian proses apa yang akhirnya deal dengan bioskop online gitu? Oke, kita akan ke bioskop online. Dari banyaknya OTT, kenapa bioskop online? Thank you. Terima kasih Mas Ais. Silakan mungkin boleh dijawab Mbak aja mungkin silakan. Atau Mas Bewe dulu, Mas Bewe silakan. Oh boleh dong. Nggak ada yang mau jawab atau nanti aku yang jawab deh.
Mas Bayu silakan. Saya yakin sebenarnya setiap film itu punya jalannya sendiri, punya punya jalurnya sendiri, punya jalannya sendiri yang sebenarnya ketika setiap punya ide, saya tidak ingin memaksakan bahwa film ini harus di media ini, katakanlah ini harus layar lebar atau ini harus TV atau ini harus OTT gitu. Jadi ketika ya ini ada apa namanya, ada cerita gitu, kemudian kita bisa membuat ini, ya biarkan ide bergulir gitu. Nanti karya pasti akan menemukan jalan yang tepat, dan di sini saya merasa bahwa ini bioskop online adalah ruang yang paling tepat untuk film ini gitu. Saya tidak apa namanya ya, tidak memaksakan bahwa film harus di medianya ini gitu atau yang itu gitu. Gitu sih. Jadi setiap karya menemukan jalannya masing-masing yang paling tepat gitu. Dan kemudian ketika pada akhirnya ya film ini menemukan jalannya di bioskop online, menurut saya ini tepat karena begini, dibandingkan kalau bioskop ya, kalau kita bioskop itu kan nonton apa namanya, katakanlah rame-rame bareng gitu. Romantik problematik itu sebenarnya jenis film yang apa namanya ya, mungkin perlu ditonton apa namanya ya, nggak harus rame-rame gitu, tonton di kamar gitu, yang kemudian apa namanya ya bisa jadi apa medium perenungan, bukan yang kemudian ketawa-ketawa bareng, tapi apa namanya, ini bisa ditonton di ruang-ruang personal. Itu kan apa kelebihannya OTT, kelebihannya platform digital semacam bioskop online itu. Ketika kita menonton itu relasinya bisa lebih personal, nonton di HP, nonton di depan laptop gitu. Itu relasinya personal, dan menurut saya ini jenis film yang seperti itu gitu. Itu sih gitu. Oke, siap Mas Bayu. Terima kasih, tepuk tangan dong untuk Mas Bayu. Mbak Aja atau Mas Damar mau menambahkan, boleh silakan. Cukup? Baik. Mbak Aja mungkin mau menambahkan? Cukup? Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih. Awal ya Mas Ais pertanyaannya. Terima kasih. Selanjutnya? Oke, di sini. Ya. Saya Bayu dari tribunnews.com. Saya mau nanya ke Mas Bayu dulu. Mas, kenapa kepikiran untuk menaruh karakter yang problematik itu ke Lania? Apa emang ketika Mas Bayu lihat Lania itu, wah ini ada nih sosok-sosok problematiknya nih, gitu. Mungkin udah kebayang apa seperti apa, itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk Lania, ini kan belum sudah tayang secara online. Kemudian mungkin juga kamu sebelumnya udah nonton juga. Kamu sendiri kalau ngelihat Alicia, gimana sih, sebel juga nggak? Atau mungkin kayak ada ngebatin, wah ini cewek problematik banget ternyata ya, ngeselin banget. Atau kesan kamu gimana ketika nonton diri kamu sendiri sebagai Alicia? Itu aja sih, sukses buat semuanya, thank you. Terima kasih Mas Bayu. Jadi ini spesifik kenapa ya memilih Lania untuk peran Alicia, problematik kayak gimana? Wah, marah banget Mas Bayu nih. Silakan Mas Bayu dijawab. Oke, itu sebelum memutuskan Lania yang mainin, ya memang panjang banget di prosesnya, karena ini karakternya susah memang. Karakternya